Dalam kehidupan, pasti terdapat kejadian yang memiliki makna tertentu bagi seseorang. Tidak perlu kejadian yang sangat besar, melainkan dapat berupa hal-hal sederhana dan mungkin dapat terjadi kapan saja. Hakikatnya, setiap orang ingin mendapatkan kenangan yang nyata terhadap ragam momen penting dalam hidup mereka. Divan Production, sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang dokumentasi dan siaran, ditemukan oleh Devin Yulianto dan telah berdiri sejak tahun 2018. Divan Production menyediakan beberapa tipe layanan seperti sistem multicam, photo booth, dokumentasi event, company profile, pre-wedding, wedding, dan lain-lain. Seperti perusahaan pada umumnya, Divan Production memiliki visi dan misi di dalamnya. Visi mereka adalah menyediakan peralatan dan layanan audiovisual dengan kualitas terbaik, namun dengan harga yang sangat terjangkau. Sedangkan misi mereka adalah untuk menjadi mitra dokumentasi dan siaran yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dengan fokus untuk memberikan peralatan dan layanan terbaik pada setiap permintaan dari klien, Divan Production telah bekerja sama dengan berbagai acara, proyek, dan perusahaan. Berperan secara penuh dalam proses pendokumentasian kegiatan dan menuangkannya ke dalam berbagai produk seperti foto dan video. Divan Production, serve with excellence. Jadi selamat siang teman-teman, hari ini saya bersama dengan anggota dari Divine Pro-nya sendiri. Boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa? Ya, nama saya Steven Hartoyo. Sekarang di Divine itu menjabat sebagai CTO. Oh, CTO. Jadi bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Anda pada hari ini? Boleh. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana awal mula Divine Production berdiri, dan boleh dijelaskan nggak latar belakang, tujuan, harapan maupun keinginan kedepannya dari perusahaan ini? Awal mulai itu sebenarnya bergerak dari satu individu bernama Devin Yulianto, foundernya dari Divine Production. Terus dia sebenarnya terfokus di multicam system, multicam kamera gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, terkena pandemi juga, akhirnya banyak hal yang kita sesuaikan dan akhirnya malah mulai berkembang di masa pandemi itu. Pada saat COVID kita mulai mengembangkan ke dari multicam kita ke live streaming, dari live streaming kita ke sound system, show management, dan sebagainya lah dalam lingkup ranah event. Ya kalau misalnya latar belakangnya sih memang dilandaskan dari keinginan Devin sendiri yang sudah lumayan lama bergerak di bidang multimedia, sehingga dia ingin membuat suatu usaha yang tidak jauh daripada yang biasa dia kerjakan. Oh, gitu. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, kan mengingat kita semua dalam masa pandemi ini ya, terus dalam masa pandemi ini, apakah ada saran mengenai bagaimana cara bertahan di situasi sulit seperti COVID ini yang selalu berkembang, terus banyak variannya? Ya. Kalau itu sendiri sebenarnya pada saat sebelum pandemi kita keseringan event offline, terus tiba-tiba awal pandemi kita sempat vakum 2 bulan, tidak ada event sama sekali. Cuman balik lagi, namanya kita di dunia event, tidak mungkin kita mentok di situ aja. Kita pasti harus punya inovatif, harus punya kreativitas untuk berkembang mengikuti keadaan di Indonesia sekarang. Akhirnya kita mulai mencoba, awal mulanya itu dari live streaming, terus kecil maksudnya dari lingkup kecil, maksudnya dari orang per orang, lama-lama ke perusahaan, ke kementerian. Jadi akhirnya malah cukup berkembangnya dan cukup pesatnya malah karena pandemi sebenarnya. Kita bersyukur dan nggak bersyukur sih. Bersyukurnya ya karena memang kita cukup berkembang jauh karena live streaming akhirnya sering diadakan, kita pun berkembang dari situ. Walaupun pada dasarnya memang kita basicnya itu multicam system. Cuma karena kita berinovasi dengan menyesuaikan dengan keadaan pandemi, ya akhirnya kita cukup dikenal juga sebagai tim live streaming gitu. Jadi ya lebih ke arah jangan sampai mentok lah dalam setiap keadaan itu, jangan sampai mentok untuk tidak berinovatif, berkreasi, karena ternyata masih banyak peluang-peluang yang bisa kita masukin istilahnya. Kalau misalnya kita melihat jangan hanya melihat pandeminya aja, melihat peluang daripada pandemi itu sendiri.
gitu. Oh, iya, banyak banget ya yang bisa dipelajari dari hal ini. Oke, jadi terima kasih ya Kak untuk wawancara hari ini, dan sekian untuk wawancara dari hari ini. Terima kasih.